Hai, berjumpa kembali bersama kami, penyuluh kelautan dan perikanan, Satminkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Saat ini, kami berada di Desa Kawa, pada Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Desa Kawa ini merupakan salah satu sentra nelayan penghasil ikan tuna. Para nelayan tuna dari Desa Kawa biasanya melaut lebih dari 30 mil. Setelah maghrib, mereka mulai bersiap melaut, seperti mengangkut es ke kapal, menyiapkan alat penangkapan ikan, dan bekal. Pada jam 2 sampai jam 3 dini hari, mereka mulai mencari umpan cumi sebelum menuju rumpun laut dalam untuk mencari tuna. Umumnya, saat melaut, para nelayan akan tidur semalaman di rumpun. Namun, ada juga nelayan yang tidak tidur dan akan kembali pulang. Mereka mencapai Desa Kawa pada sore sampai malam hari, sekitar jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jenis tuna dominan tertangkap oleh nelayan adalah tuna sirip kuning atau yellowfin tuna. Jika berada di pantai Desa Kawa, kita akan mengetahui bahwa para nelayan memiliki kapal berbahan dasar fiberglass. Nah, di dalam usaha penangkapan ikan, kapal merupakan sarana yang harus ada. Untuk itu, kapal harus dijaga kelaikan lautnya sehingga dapat dioperasionalkan secara maksimal. Akan tetapi, jika kapal mengalami kerusakan, maka nelayan tidak dapat melaut. Kerusakan kapal fiberglass dapat terjadi sejak pembuatan atau dalam pemakaian. Kerusakan pada saat pembuatan antara lain pengerutan, efek cacat atau bergelombang seperti kulit jeruk, pelepuhan, warna yang bergaris-garis, retakan bintang, lubang-lubang halus, pengelupasan lapisan, dan lain-lain. Kerusakan dalam pemakaian antara lain retak karena benturan, lubang kena benda tajam. Umumnya, nelayan akan berusaha menangani sendiri kerusakan jika dirasa mampu. Saat ini, penyuluh perikanan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon bersama pelaku utama dari Koperasi Produsen Nusa Kamu Bersama di Desa Kawa akan membuat perbaikan armada penangkapan ikan berbahan dasar fiberglass. Sebelum memulai kerja, harus menggunakan masker wajah dan kacamata pelindung, karena fiberglass yang digerinda dapat melepaskan partikel kecil di udara. Partikel kecil ini dapat mengiritasi mata, kulit, dan sistem pernafasan. Selain itu, kacamata melindungi mata dari paparan sinar UV. Peralatan yang digunakan dalam perbaikan armada penangkapan ikan berbahan dasar fiberglass. 1. Kuas. 2. Mesin gerinda dan batu gerinda. 3. Kayu pengaduk. 4. Wadah pencampur. 5. Meteran. 6. Gunting. 7. Kabel. Adapun kebutuhan bahan dalam proses perbaikan armada penangkapan ikan berbahan dasar fiberglass adalah 1. Serat fiber. 2. Minyak fiber. 3. Minyak pengering. 4. Bubuk talek. 5. Cat. Bahan-bahan ini disesuaikan dengan luasan kerusakan. Proses pembuatan. Setelah melihat bagian kapal yang rusak, kita temukan ada 2 kerusakan yang diakibatkan oleh benturan, yakni retak pada dinding atas bagian dalam dan retak pada pelat sambungan dinding atas bagian luar. Membersihkan dapat menggunakan mesin gerinda untuk menghemat waktu. Penggerindaan dilakukan hingga serat fiber yang lama kelihatan. Apabila tidak bersih, maka tambalan atau pengecoran baru akan mengelupas. Sebelum penambalan atau pengecoran, disiapkan potongan serat fiber sesuai luas yang akan dibersihkan. Membuat campuran minyak fiber dan minyak pengering secukupnya sesuai kebutuhan. Pada bidang yang telah dibersihkan, dioleskan campuran minyak fiber dan minyak pengering. Tempelkan potongan serat fiber dan ratakan dengan kuas. Jangan sampai ada udara yang terjebak di dalam serat fiber. Serat fiber kemudian diolesi lagi dengan campuran minyak sampai serat fiber benar-benar menyatu. Tandanya adalah kain fiber terlihat kekuningan.
Jika masih putih bisa saja karena ada udara terjebak atau salah satu minyak sudah rusak. Lapisan kedua dibuat dengan cara yang sama, yakni menempelkan kain fiber baru pada lapisan pertama yang masih basah. Untuk ketebalan yang diinginkan dibuat sesuai kerusakan. Jika kerusakan pada bagian dinding atas, maka biasanya dibuat 3 lapisan. Jika kerusakan pada bagian lambung dan dasar, biasanya dibuat 4-5 lapisan. Setelah selesai, dibiarkan mengering selama 20-25 menit. Kuas dibersihkan dengan sabun colek. Setelah kering, kemudian digerinda agar permukaan terlihat rata. Pada bagian yang telah digerinda, dicat sesuai warna kapal. Pengecatan dilakukan setelah bersih dan kering menggunakan campuran cat, minyak fiber, bubuk talek, dan minyak pengering. Pada bagian plat sambungan dinding atas yang rusak, digunakan campuran cat, minyak fiber, bubuk talek, dan minyak pengering. Campuran diaduk merata, kemudian diolesi pada bagian yang rusak dan dibiarkan mengering. KKP melalui BPP SDMKP terus berupaya meningkatkan pendapatan nelayan dengan mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Penyuluh Perikanan BP3 Ambon, maju terus pantang mundur.